Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdistia, nomor pokok mahasiswa 2021911163, kelas 1D Pendidikan Jasmani. Saya di sini akan membahas materi tentang keterampilan dan gaya mengajar guru pendidikan jasmani. Yang pertama, seorang guru, sikap guru harus mempunyai gaya-gaya atau ciri-ciri khas tertentu. Yang pertama adalah gaya eksplorasi terbatas. Yang dimaksud gaya eksplorasi terbatas adalah tugas guru ialah menyiapkan pelajaran materi dan petunjuk umum. Siswa bertugas untuk menentukan sendiri respon yang sesuai gaya ini. Dan selanjutnya adalah guru harus mempunyai gaya pemecah masalah. Guru selain mengajar dan memberikan materi, guru juga harus bisa memecahkan ketika ada masalah di dalam suatu kelas. Maka dari itu, guru harus mempunyai gaya pemecah masalah. Dan yang selanjutnya ada gaya belajar tuntas. Yang dimaksud gaya belajar tuntas adalah gaya belajar tuntas merupakan sebuah variasi dari gaya individual. Gaya belajar tuntas tidak menekankan aspek pengetahuan atau penalaran, namun lebih mengutamakan penilaian dari teman sejawat guru. Sebuah keterampilan dipecah-pecah menjadi beberapa tahap, dan setiap tahapannya harus dikuasai sampai tuntas. Maksudnya keterampilan itu benar-benar dikuasai hingga mahir. Dan guru harus mempunyai gaya individual. Yang dimaksud gaya individual adalah gaya individu dikembangkan berdasarkan konsep yang berpusat pada siswa dan kurikulum yang diluncurkan sesuai dengan kebutuhan perorangan. Siswa memperoleh kesempatan untuk belajar sesuai dengan temponya masing-masing. Dan selanjutnya, guru harus mempunyai ciri atau gaya saat memberikan tugas. Yang dimaksud saat memberikan gaya memberikan tugas adalah guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas, dan menetapkan tata urut kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran. Perbedaannya dengan gaya komando adalah bahwa dalam gaya tugas ini, siswa ikut serta menentukan cepat lambatnya tempo belajar. Dan selanjutnya guru harus mempunyai gaya komando yang tadi saya sebutkan. Yang dimaksud gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Menyiapkan semua aspek pengajaran, guru sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan belajar siswa. Pada dasarnya, gaya ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Lazimnya gaya itu dimulai dengan penjelasan tentang teknik baku, dan kemudian siswa mencontoh melakukannya berulang-ulang kali. Setelah itu, evaluasi dilakukan oleh guru agar siswa bisa menghasilkan yang terbaik. Dan selanjutnya yaitu gaya mengajar guru, khususnya untuk guru pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam kenyataan, guru yang cakap tidak menggunakan hanya satu gaya mengajar. Beberapa gaya mengajar dapat diterapkan selama 1 jam atau lebih. Tentu saja harus dipahami faktor perilaku mengganggu dapat muncul dari beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kondisi psikologi siswa, misalnya siswa ingin diperhatikan atau mencari perhatian orang lain. Dan yang kedua, siswa pernah mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari guru, sehingga secara tidak sadar ia mempunyai perasaan semacam balas dendam. Untuk menghindari hal-hal seperti itu yang dapat mengganggu ketika saat belajar mengajar,
Maka dalam pengelolaan kelas dapat dilakukan teknik-teknik berikut ini. Yang pertama, memberikan komentar baik terhadap materi pelajaran yang akan dipelajari maupun terhadap perilaku siswa. Komentar yang bersifat positif dan bisa menggugah perhatian siswa sangat diperlukan untuk membangun suasana yang optimal. Hindari komentar-komentar yang bernada mengancam atau mematahkan semangat siswa untuk belajar. Dan yang kedua ada menjaga kontak mata, artinya setiap saat guru perlu memperhatikan siswa melalui pandangan secara terus-menerus. Dan yang ketiga ada gerak mendekat, artinya guru perlu memberi perhatian khusus baik kepada individu maupun kepada kelompok. Gerak mendekat akan memberi kesan adanya perhatian guru terhadap seluruh aktivitas siswa, sehingga akan terbangun suasana akrab dan bersahabat antara guru dan dengan siswa. Dan materi selanjutnya yaitu kepada keterampilan guru pendidikan jasmani dan olahraga saat mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala dengan lingkungannya. Kesalahan yang sering terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Guru hanya menggunakan pola interaksi satu arah, yaitu dari guru ke siswa. Pola interaksi yang demikian bukan dapat membuat iklim pembelajaran menjadi statis, tetapi dapat memasung kreativitas siswa. Oleh sebab itu, guru perlu menggunakan variasi-variasi interaksi dua arah, yaitu pola interaksi siswa, guru, siswa. Bahkan perlu menerapkan pola interaksi yang multi arah. Dan keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ketika membuka pelajaran, misalnya membuka pelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan kata lain, membuka pelajaran itu adalah mempersiapkan mental dan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Secara khusus, tujuan membuka pelajaran adalah untuk yang pertama, menarik perhatian siswa yang bisa dilakukan dengan yaitu meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang dilakukan berguna untuk dirinya. Dan yang kedua, melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa, misalnya dengan menggunakan alat bantu. Dan yang ketiga, melakukan interaksi yang menyenangkan. Dan selanjutnya, guru harus mempunyai variasi belajar dalam penggunaan media atau alat pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana agar proses komunikasi itu berjalan dengan lancar atau efektif agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima secara utuh. Untuk kepentingan tersebut, guru perlu menggunakan variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Secara umum ada 3 bentuk media yaitu media yang didengar, dilihat, dan diraba. Untuk bisa mempertinggi perhatian siswa, guru perlu menggunakan setiap media sesuai dengan kebutuhan. Variasi penggunaan media dan alat pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan variasi media yang dapat dilihat atau visual seperti menggunakan gambar, slide, foto, bagan, dan lain-lain misalnya dalam bentuk PowerPoint. Dan yang kedua, variasi alat atau media yang bisa didengar auditif seperti menggunakan radio, musik, deklamasi, puisi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, variasi alat atau bayangan dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau secara motorik.
Pemanfaatan media semacam ini dapat menarik perhatian siswa sebab siswa dapat secara langsung membentuk dan memperagakan kegiatannya, baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Yang termasuk ke dalam alat media ini adalah berbagai macam peragaan, model, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.